kabar kalian? Bertemu lagi bersama aku Iras, tentunya dalam konten fakta dan realitas sosial. Nah, masih suasana lebaran ini kan, masih liburan. Kalau ada yang udah kerja berarti kerja, kalau masih libur masih menikmati liburan ya liburan gitu ya. Nah, di suasana lebaran ini aku hadir lagi dengan sebuah konten yang luar biasa, PSK lagi. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, aku mohon kalian tinggalkan aku, subscribe kalian, like kalian, komen kalian, dan kalian bagikan juga video ini ke media sosial kalian yang lain biar bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, kalian penasaran dengan kasus PSK kali ini? Cekidot. Nah, oke kan, di konten kali ini sesuai yang aku bilang barusan tentang PSK lagi. Tapi ini unik kan, bukan tante-tante, bukan om-om, bukan anak muda-mudi, tapi melainkan PSK lansia. Nah, PSK-nya itu udah lanjut usia kan, udah tua, udah nenek-nenek, udah keriput, tapi memilih hidup menjadi PSK untuk menyambung hidupnya di masa tua. Nah, penasaran? PSK lansia ini datangnya dari Korea Selatan. Tidak main-main kan, tidak tanggung-tanggung, usianya itu 60 hingga 85-an. 85, gimana coba? Kebayangkan 85 memilih hidup menjadi PSK. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Nah, pernah nggak sih nenek-nenek keriput tua, 80-an menjadi PSK? Kira-kira ada yang mau nggak? Ada pelanggan nggak? Nah, si nenek-nenek ini dia juga tahu diri kan. Pelanggannya itu bukan mencari si om-om, tapi kalau om-omnya mau, abang-abangnya mau, ya apa boleh buat, bagus gitu kan gitu. Nah, tapi si nenek ini tahu diri karena dia udah tua, maka pelanggannya itu juga kakek-kakek lansia gitu. Yang umurnya 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi tentunya si lansia kakek ini, kakek-kakek lansia ini yang punya uang. Mana mau si nenek lansia ini mencari kakek-kakek lansia yang nggak punya duit. Tujuannya tetap ada bayaran. Jadi si jadi si nenek PSK ini mencari kakek-kakek yang kaya, yang kemudian dipenuhi birahinya, bayar, selesai gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi ini soal prostitusi, soal pelacuran, soal jual diri atau jajanan di luar gitu ya, atau menjajakan diri gitu ya. Pembahasan ini udah nggak tabu lagi. Aku sering bahas konten-konten ini di pembahasan aku yang berikutnya, yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini udah lumrah di setiap sudut ada, di setiap kota ada, di setiap negara ada gitu. Nah, dan pekerjaannya pun ada yang tidak dilegalkan, ada yang legal, ada yang boleh, ada yang disahkan, ada yang tidak dibolehkan gitu. Dan jelas pekerjaan ini sangat diminati. Kenapa tidak coba? Tinggal tidur, bayar, selesai bayar, tidur, selesai bayar. Pekerjaan yang sangat instan, yang cepat, yang mudah, kemudian dapat bayaran. Siapa coba yang tidak tertarik? Apalagi di zaman seperti ini, yang ekonomi yang mencekik seperti ini, yang beban kehidupan yang seperti ini, membuat orang lupa diri, membuat orang hilang ingatan bahwa PSK itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Tetapi apa boleh buat? Mereka memilih karena faktor ekonomi. Nah, banyak orang-orang yang memilih PSK sebagai pekerjaan instan mereka karena himpitan ekonomi. Termasuk juga nenek lansia ini gitu, yang datang dari Korea Selatan ini memilih menjadi PSK itu karena faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi di masa tuanya. Gitu kan? Tanggung-tanggung kan? PSK lansia yang dari Korea Selatan ini usianya itu 60 hingga 80 tahunan, bahkan ada yang 82, 85 tahunan. Nah, bahkan hebatnya lagi, mereka juga punya julukan. Jangan salah-salah, julukan mereka itu adalah Becun Ladies, yang diambil dari salah satu nama minuman beralkohol yang tentunya minuman ini sangat viral, sangat terkenal di Korea Selatan itu gitu. Jadi jangan salah-salah loh, Becun Ladies adalah julukan untuk PSK lansia di Korea Selatan yang diambil dari salah satu nama minuman gitu ya. Nah, jadi ada julukannya Becun Ladies. Becun Ladies artinya itu lansia yang menjadi PSK gitu ya. Nah, kebayang nggak sih 80-an menjadi PSK, 80-an menjadi penjajah seks gitu ya. Udah tua, udah nenek-nenek, udah kuat gak sih gitu ya. Nah,
Tapi ini kenyataannya di Korea Selatan ini yang terjadi gitu. Nenek-nenek turun menjadi PSK untuk menyambung hidupnya di masa tua, gitulah. Tapi kan namanya nenek-nenek lah ya, dia sadar diri udah tua, dan targetnya itu bukan si om-om, bukan abang-abang, bukan bapak-bapak yang usianya itu masih muda gitu ya. Nah, nenek ini sadar diri, dia udah tua, maka pelanggannya itu pun kakek-kakek lansia yang hidupnya juga sendiri di masa tuanya gitu. Dan pastinya harus punya duit karena si nenek ini perlu dibayar nantinya gitu. Nah, si nenek ini sebenarnya nggak mau jadi PSK, tetapi lagi-lagi karena faktor ekonomi, karena tekanan hidup di masa tuanya yang mengharuskan dia turun menjadi PSK, karena inilah pekerjaan yang paling instan, yang paling gampang dilakukan kemudian dibayar gitu. Laju pertumbuhan usia lanjut di Korea Selatan ini sangat tinggi, bahkan terkenal di dunia gitu. Jadi usia lanjut di Korea Selatan itu sangat banyak banget gitu. Nah, saking banyaknya, mereka sebagian besar itu hidup dalam kondisi kemiskinan. Banyak yang lansia-lansia miskin di sana gitu. Nah, pertanyaannya kemana anaknya? Ini bukan masalah anaknya tidak mau membiayai hidupnya, tapi masalah orang tua ini, si lansia ini menolak hidup dibiayai oleh anak-anak mereka gitu. Mereka lebih memilih hidup sebatang kara, seorang diri, dan tidak mau memberatkan atau membebani anak-anak mereka gitu. Jadi mereka milih, ya udah aku hidup sendiri aja nggak apa-apa, nanti takutnya kamu terbebani, mungkin kayak gitulah ya gitu. Bukan anaknya yang nggak mau, tapi dia sendiri yang tidak mau, sehingga memilih PSK menjadi sumber penghasilannya gitu. Di Korea Selatan ini, konon katanya juga kan, itu kegiatan prostitusi, kegiatan pelacuran itu dilarang, masih sangat ilegal gitu ya. Nah, terus gimana nenek-nenek ini bekerja? Ya, cari waktu lah, cari kesempatan lah, cari tempat-tempat yang sekiranya itu jauh dari penjagaan polisi gitu. Nah, disitulah si nenek itu beroperasi. Kapan waktunya? Siang hingga sore hari. Nah, karena mungkin udah lansia gitu ya, udah tua-tua, nggak mungkin kan malam hari gitu kan. Nah, jadi waktunya itu siang hingga sore hari, si nenek ini menjajakan dirinya atau mencari pelanggan-pelanggannya. Di mana? Kebanyakan itu di taman. Di Korea Selatan ini ada taman khusus lansia juga, di mana kakek-kakek yang seorang diri itu menghabiskan waktunya di taman ini membaca koran, main catur, atau ngapain lah gitu. Nah, disinilah nenek itu mencari pelanggannya gitu, bertemu dengan si kakek lansia yang hidupnya ibaratnya itu senasib dengan si nenek ini seorang diri gitu. Nah, itu dia. Kalau udah dapat pelanggan, si nenek ini untuk esek-eseknya itu dia bawanya ke motel. Nah, sewa motel, tentunya motel ini dengan harga terjangkau, nggak mungkin kan mahal-mahal lah gitu kan. Jadi motel berapa, bayarnya berapa gitu, itu biayanya itu dari bayaran dia bekerja sebagai PSK tadi. Nah kan, ternyata PSK lansia ini pekerjaannya itu tidak melulu soal seks, tidak melulu soal esek-esek tidur-tiduran, bukan melulu soal itu gitu. Terkadang si kakek ini mencari lansia PSK ini hanya sekedar untuk menemani mereka bercerita masa lalunya, curhat gitu ya, untuk temani makan siang, tidur siang, nanti selesai baru pulang gitu. Jadi tidak melulu soal seks. Mungkin karena kesepian di masa tua, si kakek ini butuh pendamping hidup gitu ya, atau butuh tempat curhat, tempat bercerita, maka dia mencari si nenek ini yang dikiranya senasib dengan dia gitu. Nah, jadi nanti dibayar setelah cerita, setelah curhat, makan siang bareng, tidur siang bareng, nanti pulang ke rumah masing-masing, dan si nenek PSK ini dibayar gitu ya. Nah, jadi tidak melulu soal ranjang, tidak selalu soal esek-esekan dan seks lah gitu. Nah, jadi itu juga keuntungannya gitu ya. Nah, hanya menemani di masa tua. Nanti si nenek ini cari lagi kakek-kakek yang seperti ini, nanti juga dibayar gitu ya. Jadi jasa curhatan lah tibanya gitu kan. Nah, gimana kan menurut kalian? Komen aja di bawah nanti tentang PSK lansia ini. Tua-tua PSK, bukan karena anaknya tidak mau menghidupinya, tapi karena si nenek ini atau orang tua ini tidak mau merepotkan anaknya dalam membiayai hidupnya. Jadi si nenek ini turunlah menjadi PSK untuk menyambung hidupnya di masa tua. Nah, bukan melulu soal seks terhadap pelanggannya, tapi hanya sekedar bercerita, temani makan siang dan tidur siang, habis itu dibayar gitu ya. Nah, gimana pendapat kalian? Silahkan kalian komen. Mungkin itu dulu dari aku di konten ini. Aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.